Saudara Presiden Joko Widodo mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di DPR, satu fraksi masih juga menolak pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Tersirat, pesan Presiden Joko Widodo mendesak Dewan Perwakilan Rakyat supaya segera membahas rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan yang sudah 5 tahun mangkrak di DPR, tanpa bisa disetujui di sidang paripurna sebagai usulan DPR. Yang terakhir harapannya, pada akhir masa sidang 2021, Ketua DPR Puan Maharani mengesahkannya. Karena kami berkeinginan bahwa RUU PKS ini memang kemudian bisa kita putuskan sesuai mekanisme yang ada sehingga bisa menjaga pelaksanaan dari undang-undang itu berlaku secara baik dan benar dalam proses tahapannya. Ini hanya masalah waktu dan tentu saja pimpinan beserta DPR akan insya Allah secepatnya pada awal masa sidang yang akan datang segera memutuskan. Dan ini nggak ada masalah apa-apa. Kami mendukung, DPR mendukung agar ini segera disahkan untuk bisa menjadi satu undang-undang yang memang kemudian menjaga, menyelamatkan hal-hal yang sekarang ini banyak terjadi baik-baiknya. Karena kemudian kalau kami kemudian tidak melakukan mekanismenya secara baik dan benar, nanti di saat undang-undang itu berlaku, jangan sampai kemudian ada yang menyatakan bahwa undang-undang itu melampaui atau melewati hal-hal mekanisme yang harusnya sebelumnya dilakukan. Ganjalan di DPR adalah musyawarah mufakat yang belum terwujud. Karena satu fraksi tegas menolak undang-undang ini terwujud, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Alasannya, aturan ini bisa membuka celah perzinahan dan seks bebas bila tak ada undang-undang yang melarang kedua hal tersebut. Kami dari fraksi PKS merasa RUU ini jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang lain, yaitu yang melarang perzinahan, perluasan pasal 284 KUHP, dan larangan LGBT ataupun penyimpangan seksual perluasan pasal 292 KUHP, maka fraksi PKS melihat bahwa muatan RUU TPKS ini masih ada muatan seksual konsen, dan karena hanya memberikan hukuman ataupun ketentuan terhadap kekerasan yang memiliki kekerasan saja. Sementara kami menginginkan adanya perlindungan terhadap semua korban dari semua jenis kejahatan seksual. PKS menolak RUU TPKS sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinahan ataupun seks bebas dan penyimpangan seksual yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sementara masih terjadi tarik-menarik kepentingan di Senayan, kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak tahun 2019, kasus kekerasan pada perempuan terus naik. Hingga pada November 2021, angkanya mencapai 8.800 kasus. Jenis kekerasannya didominasi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sedangkan kekerasan pada anak, jumlah kasusnya juga naik sejak tahun 2019. Hingga pada November 2021 tercatat ada 12.500 kasus dengan jenis kekerasan seksual yang mendominasi, yakni 45%. Alarm kasus kekerasan seksual menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi para korban kejahatan seksual. Karena itu, pimpinan dan elit politik diminta segera berembuk saling lobi agar terwujud musyawarah mufakat menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu bagaimana kelanjutan lobi pemerintah dan DPR soal pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Kita temui rekan kami jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di gedung DPR Jakarta. Triksi, yang jelas menolak ini PKS sampai Rabu malam sikapnya masih sama. Apakah ada informasi bagaimana nasib RUU TPKS di 2022 ini? Ya, untuk nasibnya masih belum jelas, masih belum ada kabar pastinya bagaimana ini mengarah kemana ini RUU TPKS, kapan akan disahkan begitu, kapan akan dibawa ke sidang paripurna. Namun kita akan melihat di pembahasan di badan musyawarah yang nantinya jadwalnya akan ditentukan setelah sidang paripurna pembukaan ini yang akan digelar pada hari Selasa 11 Januari yaitu pada minggu depan ini akan dilakukan. Nah, dari sidang itu kemudian nanti akan diputuskan kapan jadwal pembahasan RUU TPKS di Bamus begitu. Nah, tadi memang sudah disebutkan alasan sampai saat ini memang masih ada satu fraksi yang masih konsisten begitu memberikan penolakan terhadap RUU TPKS itu sendiri. Lalu alasannya yang diperkuat adalah memang ketika RUU TPKS ini disahkan, mereka juga berharap ini berbarengan begitu dengan pengesahan RUU KUHP-nya. Jadi jangan hanya RUU TPKS saja yang disahkan, namun tidak ada ketentuan hukum untuk pelaku kejahatan seksual itu sendiri. Sementara itu di pimpinan DPR dari kelima pimpinan ini sudah sepakat memutuskan untuk membawa RUU TPKS ke sidang paripurna. Akan tetapi hal ini tidak boleh melewati atau tidak boleh melewati mekanisme yang ada begitu karena harus melewati pembahasan di badan musyawarah terlebih dahulu yang nanti akan dijadwalkan setelah rapat pembukaan paripurna. Kemudian kenapa yang menjadi keputusan atau pembahasan di badan musyawarah ini juga sangat penting karena di dalam badan musyawarah ini terdapat perwakilan dari 9 fraksi. 9 fraksi ini perwakilannya nanti akan memberikan pandangannya, pendapatnya, memberikan koreksi begitu terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Dalam hal ini adalah rancangan undang-undang TPKS. Nah, apabila nanti pada saat badan musyawarah atau Bamus ini berjalan, kemudian fraksi PKS maksud kami masih memberikan penolakan, namun 8 fraksi lainnya setuju dengan catatan, maka keputusannya ini bisa dibawa begitu, dapat dilanjutkan ke sidang paripurna. Akan tetapi apakah nantinya keputusan dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dijadwalkan di sidang paripurna terdekat atau justru akan molor begitu dari akhir tahun. Nah, ini masih belum pasti gitu. Begitu. Kemungkinannya masih sangat terbuka lebar karena melihat dari keputusan di badan musyawarah ini sendiri juga melihat dari dinamika politik yang terjadi di DPR. Akan tapi dari rapat pimpinan DPR ini sudah setuju begitu. Jadi kita tinggal menunggu keputusan dari badan musyawarah apakah mereka akan memutuskan akan memasukkan jadwalnya ke sidang paripurna terdekat. Nah, dari melihat dari refleksi akhir tahun 2021, Ketua DPR Puan Maharani ini juga menyebutkan bahwa kejahatan seksual di Indonesia ini semakin tinggi begitu, semakin marak sehingga mereka dari pimpinan DPR ini memastikan bahwa RUU TPKS maksud kami akan segera disahkan. Nah, ini yang harus dikawal terus, yang harus dinantikan kapan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini dapat disahkan menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual maksud kami. Glenis. Ya, 5 pimpinan DPR ini telah sepakat untuk segera mengesahkan, segera membawa ini. Namun yang kita nanti adalah bagaimana jadwal dari Bamus untuk menjadwalkan pembahasan terkait dengan RUU TPKS ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari gedung DPR Jakarta.